YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Diberikan nikmat kepada kita untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat ini. Dua keutamaan terkumpul hari ini, yaitu keutamaan hari Jumat dan keutamaan awal di bulan Dzulhijjah. Namun sebelum memasuki pada inti pembahasan khutbah Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah wasiat yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, disampaikan para nabi kepada umat mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan kami wasiatkan pula kepada kalian yaitu kaum muslimin, anittaqullah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan awal bulan Dzulhijjah ini. Sabda beliau, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi fi dzalikal ayyamil 'ashr." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak pembahasan masalah tersebut. Berbagai amal soleh telah disebutkan, mulai dari bersedekah, berpuasa, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara kaum muslimin ada yang mengeluarkan zakat, membaca Al-Quran, memperbanyak solat-solat sunnah, dan memperbaiki akhlak pada bulan tersebut. Namun ada satu amalan yang sangat agung yang terkadang dilupakan oleh manusia. Amalan tersebut adalah membersihkan hati kita dari kotoran dan noda-noda dosa yang mempengaruhi amalan-amalan kita. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling utama? Qal, maka Nabi menjawab, kullu makhmumil qalbi wa saddukil lisan. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang hatinya makhmum dan orang yang senantiasa jujur di dalam berkata. Qalu, maka para sahabat pun mengomentari, ya Rasulullah, wahai Rasul, amma saddukul lisan na'rifuhu. Adapun seorang yang jujur di dalam berkata, kami sudah faham. Fama huwa makhmumul qalbi. Lalu apakah
orang yang hatinya mahmum itu? Siapakah yang engkau sebutkan sebagai orang yang hatinya mahmum itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah amalan yang hendaknya kita kenali pada awal Dzulhijjah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 kriteria seorang yang hatinya mahmum. Maka beliau menyebutkan mahmumul qalbi, yang disebut dengan orang yang hatinya mahmum itu yang pertama adalah at-taqi. Yaitu orang yang senantiasa berusaha menjadikan hatinya hadir rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita usahakan menghadirkan rasa takut kita kepada Allah di dalam hati. Kita belajar bagaimana menghadirkan ketakwaan tersebut. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naqi. Seorang yang hatinya mahmum itu adalah an-naqi. Siapa an-naqi itu? An-naqi adalah orang yang berusaha membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, dari keinginan-keinginan yang terlarang. Maka ia berusaha untuk membersihkan hatinya tersebut. Dan ini adalah kesempatan yang paling utama untuk melatih diri kita para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, la itsma fihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang hatinya mahmum itu adalah orang yang berusaha menghilangkan dosa dari dalam hatinya. Setiap kali dosa datang dia bertaubat, dosa datang dia beristighfar. Ia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia tenggelam di dalam dosa tersebut. Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghilla fihi. Seorang yang hatinya mahmum itu, dia tidak menyimpan dendam kepada kaum muslimin. Walaupun mungkin ada orang-orang yang bersalah kepada kita, maka ia memaafkannya. Walaupun Al-Quran sudah memberikan kewenangan kepada orang yang dizalimi, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Siapa yang dizalimi maka ia berhak untuk membalas dengan kezaliman yang setimpal dengan itu. Faman afa wa aslaha. Namun siapa yang memaafkan dan mencari jalan damai, fa ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, tanda orang yang hatinya mahmum itu adalah la baghya. Dia tidak punya niat untuk berbuat zalim kepada saudaranya sesama muslim. Karena ia memahami bahwa hal itu akan merusak amal-amalnya. Kemudian yang keenam, orang yang hatinya mahmum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang bersih atau mahmum hatinya, la hasada, tidak ada hasad di dalam hati orang tersebut. Seandainya ada hasad, maka dia segera menghilangkan hasad itu dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah sekalian yang hendaknya kita pahami ketika memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai seorang yang hatinya mahmum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebersihan hati adalah tolak ukur diterimanya amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 88. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana pada suatu hari kelak tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Para ahli tafsir mengatakan, kenapa dikatakan harta dan anak-anak? Karena harta adalah salah satu cara seseorang untuk beramal. Dan di antara amal-amal yang sangat mulia itu adalah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun
Ketika hatinya tidak dilambari dengan kebersihan, Allah akan menolaknya dan hanya akan menjadi debu yang diterpa angin. Kemudian anak-anak juga demikian, bahwa anak-anak adalah salah satu jalan untuk menggapai syafaat. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah amal-amal kalian. Sehingga seorang yang memiliki anak kelak akan memberikan syafaat. Anak kelak akan mengalirkan pahala untuk orang tua, baik masih ada maupun ketika ia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua itu tidak akan bermanfaat sehingga dua hal tersebut mencakup seluruh amalan-amalan kita. Namun hal itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-89, illa man atallaha biqalbin salim, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan bermanfaat harta dan anak-anaknya dan seluruh amal-amalnya adalah mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah membersihkan hati kita sampai pada suatu hari kelak Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.